Halo, kembali lagi dengan saya, Marhama MDKEP Angkatan 18 Kelompok 2, Latsar CPNS 2022 oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara, dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Pengampu Materi Dr. Andus Muhammad Kahfi, dengan judul Smart ASN dan Manajemen ASN. Yang pertama adalah kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini, PNS dan P3K memiliki sedikit perbedaan. Mari kita lihat perbedaan tersebut. PNS berstatus sebagai pegawai tetap, sedangkan P3K berstatus sebagai pegawai kontrak. PNS memiliki jabatan dan pangkat, sedangkan P3K tidak memiliki jabatan dan pangkat. PNS memiliki batas usia maksimal 35 tahun untuk menjadi ASN, sedangkan P3K tidak memiliki batas usia maksimal untuk menjadi ASN. PNS bisa mengajukan pemindahan kerja, sedangkan P3K tidak bisa mengajukan pemindahan kerja. PNS mendapatkan jaminan hari tua dan pensiun, sedangkan P3K tidak mendapatkan jaminan hari tua dan pensiun. Saya seorang bidan. Kedudukan bidan diatur di dalam Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan. Bidan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada bidang kebidanan di Pasyankes. Tugas dan fungsi bidan terkait dengan pelayanan kebidanan. Bidan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pertama. Sebagai bidan, tugas saya adalah yang pertama, bidan sebagai pelaksana, yang kedua, bidan sebagai pendidik, yang ketiga, bidan sebagai pengelola. Saya seorang bidan memiliki hak dan kewajiban. Hak saya seorang bidan adalah memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik kebidanan, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien ataupun keluarga, melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan standar profesi, menerima imbalan jasa profesi. Selanjutnya adalah kewajiban bidan, menghormati hak pasien, memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan, merujuk kasus yang bukan kewenangannya, meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan, menyimpan rahasia pasien, melakukan pencatatan asuhan kebidanan, mematuhi standar dan melakukan pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun fungsi dari kode etik ASN adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan
agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Kode etik saya sebagai profesi bidan adalah Kode etik profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam kehidupannya di masyarakat. Yang mana kode etik bidan adalah pedoman dalam tata cara dan keselamatan dalam melaksanakan pelayanan yang profesional. Tujuan daripada kode etik bidan adalah untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, mendorong praktek lebih kompeten dan melindungi klien dari eksploitasi, pelanggaran etik dan malpraktek. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di tugas agenda 3 kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.